Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita ambil dari Penginjil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih, kelanjutan dari kisah tentang perutusan para murid, kita berbicara sebuah konsekuensi dari perutusan itu. Dan konsekuensi yang kita refleksi pada kesempatan ini lebih pada bagaimana para rasul atau murid Tuhan yang diutus itu akan berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan atau yang berseberangan dengan kehendak Allah, atau orang-orang yang tidak menerima pemberitaan para rasul. Sebab Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tentu serigala di sini mau menggambarkan bagaimana kekejaman orang-orang yang tidak mengakui Tuhan atau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat atau sebagai Mesias yang datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Jadi mereka itulah mungkin yang dikatakan sebagai serigala, ataupun juga adalah penguasa-penguasa yang lalim yang karena kepentingan yang begitu kuat mempengaruhi hidup mereka, atau kenikmatan-kenikmatan yang begitu kuat mempengaruhi dinamika kehidupan mereka, sehingga pewartaan para rasul, para murid, ataupun orang-orang yang diutus itu dianggap sebagai sebuah perlawanan, atau dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan mereka, atau bagi keberlangsungan perjalanan pemerintahan mereka. Sehingga mereka itu digambarkan sebagai serigala yang merongrong para rasul atau merongrong para murid atau orang-orang yang diutus. Bahkan mereka dikejar-kejar, dibunuh bahkan. Itulah Tuhan kemudian memberikan sebuah antisipasi atau gambaran bagaimana para murid itu nanti, atau orang-orang yang diutus itu berhadapan dengan situasi yang kontroversial dalam konteks ini. Tetapi Tuhan tetap menawarkan suatu jalan tengah bahwa fenomena seperti itu tidak akan atau tidak bisa disangkal. Oleh karena itu perlu adanya sebuah kecerdikan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sana kita tidak para murid itu tidak
berhadapan dengan berbagai perlawanan itu ya harus mempunyai suatu tindakan antisipatif bagaimana perlawanan itu tidak sepenuhnya menghilangkan atau perlawanan itu menghapus jejak uh, pewartaan para rasul akan Tuhan, akan kerajaan surga itu. Nah, disinilah pentingnya kecerdikan itu ya. Sehingga kita mengambil atau para rasul itu mengambil sebuah jalan tengah atau jalan yang tidak menutup kemungkinan pewartaan itu masih tetap berlangsung ya. Dan juga tulus seperti merpati bahwa dalam pewartaan itu harus tulus, jangan dimotivasi oleh kepentingan pribadi, apalagi bersekongkol dengan penguasa, bersekongkol dengan orang-orang yang memang benci dengan pewartaan akan kerajaan Yesus itu, akan kerajaan surga itu. Nah, itu akan menjadi sebuah persoalan lain. Karena itu ketulusan itu dalam arti harus sepenuh hati kita mewartakan kerajaan Allah. Sungguh-sungguh bahwa kita itu mewartakan Allah. Sehingga pada bagian lain dari bacaan tadi, bacaan Injil Matius ini dikatakan oleh Tuhan, ketika kamu berhadapan dengan atau persoalan itu, kamu jangan khawatir berhadapan dengan persoalan itu. Kamu tetap meneguhkan hatimu, tetap bertahan ya di dalam pewartaan itu. Sebab yang akan membela kamu adalah Bapa atau roh Bapamu. Artinya di sini bahwa Tuhan itu tetap menyertai mereka, menyertai para rasul, menyertai para murid. Tuhan tidak meninggalkan mereka ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan di sini bahwa pewartaan para rasul itu tidak terlepas dari pertentangan atau kontroversi dari orang-orang yang menciptakan itu atau orang-orang yang tidak menerima pewartaan para rasul itu ya. Nah, sehingga pewartaan para rasul itu menjadi atau menemukan hambatan ya, atau boleh dikatakan mendapatkan sebuah perlawanan ya. Tapi di sini Tuhan tidak meninggalkan para rasul. Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan sebuah pencerahan kepada mereka sehingga mereka tetap bertahan, atau Tuhan mengatakan bahwa tetaplah bertahan ya. Nah, karena apa? Para rasul tadi itu ya dengan ketulusan hati mewartakan kerajaan surga itu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini juga sekiranya ya menjadi pengalaman kehidupan kita ya. Dimanapun kita berada, teristimewa mungkin kita yang pernah mengalami tekanan-tekanan, mengalami situasi-situasi sulit ya karena adanya suara-suara yang mengganggu ya, atau tindakan-tindakan yang mengganggu, atau cibiran-cibiran yang mengganggu kita ya, sehingga pewartaan kita pun seolah-olah ditentang seperti itu ya, atau kita menampilkan diri dalam kebenaran melawankan mendapat pertentangan, mendapat perlawanan ya. Atau mungkin juga dalam konteks yang lebih luas ya, kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang tidak hanya satu barisan saja atau berada di dalam suatu situasi homogenitas ya satu, tetapi ya kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda ya, yang tentunya juga bahwa di sana berbagai perspektif persepsi ya tentang kehadiran kita ya. Ya mungkin juga ada yang cara nyata-nyata secara terang-terangan ya melawan, atau cara terang-terangan ya menodai atau bahkan menghambat pewartaan kita ya. Mungkin ya pewartaan kita bisa dalam bentuk sikap kita, tutur kata kita, atau perbuatan-perbuatan kita, tindakan kejujuran, keadilan yang hendak kita bangun, kepersaudaraan yang hendak kita bangun ya dianggap sebagai sebuah angin lalu, atau mungkin juga dianggap sebagai sebuah pencitraan. Tentu di sini menjadi sebuah hambatan atau yang mengganggu ya kita ya. Perasaan kita tuh bagaimana berhadapan dengan mereka. Tentu kita mengalami itu ya. Bagi teman-teman atau bagi kita yang pernah mengalami situasi seperti itu, tentu kita tahu ya. Tapi ingat Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu bertahan ya, hendaklah kamu bertahan, sebab ketika kamu bertahan sampai pada kesudahannya kamu akan selamat. Jadi itulah janji Tuhan ya. Di tengah persoalan-persoalan seperti itu, janganlah iman kita goyang, janganlah keberanian kita itu mundur, kendur, tapi terus maju dan berjuang. Sebab Tuhan menjanjikan keselamatan untuk kita yang bertahan di dalamnya. Dan yang paling penting juga bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai kita yang mencintai Dia, mencintai kebenaran dan mewartakannya dalam kehidupan
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.